والمسيح الدجال من بني البشر يدعي أنه الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah sosok atau makhluk yang menurut kepercayaan kita masing-masing akan muncul di akhir zaman dan akan menghancurkan peradaban umat manusia. Ya, dia adalah Dajjal. Sangat beresiko ya konten kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya gue sampaikan bahwa apapun yang gue tampilkan dalam konten ini semuanya sudah melalui riset yang mendalam. Namun tetap kita patutnya berpegang teguh pada kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, gue minta maaf jika dalam penyajian ada yang kurang berkenan dan tidak sependapat. Oke, buat kalian semua langsung aja lah, jangan berlama-lama. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam dan eskatologi Kristen Ortodok yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, membawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Nabi Muhammad, seperti Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya. Etimologi Dajjal. Lafaz ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab Dajjala al-Bair, maknanya adalah dicat dengan tertutupi dan menutupi dengannya. Makna asal kata dari kata Dajjal, ad-Dajjalu adalah mencampur adukan. Dikatakan maknanya adalah merancukan dan mengaduk-aduk. Jadi Dajjal adalah orang yang merancukan, pendusta, dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Kata tersebut termasuk bentuk mubalaghah atau melebihkan dengan wazan. Jadi maknanya adalah banyaknya kebohongan juga kerancuan darinya. Bentuk jamaknya Dajjaluna. Sementara Imam Malik menjamaknya dengan kata Dajjalahu dan termasuk jamak taksir. Kemudian kata Dajjal menjadi kosakata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Namun istilah ad-Dajjal merujuk pada sosok penyamar atau pembohong yang muncul menjelang kiamat. Istilahnya adalah Al-Masih ad-Dajjal atau dalam bahasa Arab untuk Al-Masih palsu adalah terjemahan dari istilah Syria Mesisa Degala yang telah menjadi kosakata umum dari Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Penjelasan ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang akan adanya kedatangan Dajjal, dan para nabi sebelum Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada kaumnya akan kedatangannya. Genealogi Dajjal. Dajjal menurut keyakinan para salafus soleh adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin. Dua ulama kontemporer berkata bahwa Dajjal adalah Bani Adam. Dia butuh makan, minum, dan lainnya. Oleh karena itu, ia bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Keluarga Dajjal, ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka keturunan Yahuda yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dajjal dikisahkan tidak memiliki keturunan atau mandul. Ia dilahirkan di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina, yang kemudian hari menjadi kota besar pada masa Nabi Daud dan setelahnya. Kelahiran Dajjal. Kelahiran Dajjal diperkirakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam atau 1500 sebelum Masehi sampai akhir zaman.
Lahir di negeri Samirah, kota kecil di Palestina. Terlahir dari keluarga penyembah patung sapi yang dalam Al-Quran disebut Ijlu atau anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah atau hubungan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Ayah ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Sejak lahirannya ia tak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Pada saat itulah di negeri Samirah, gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat terjadi. Lalu negeri itu hancur dilibas banjir, nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, sang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di tengah pulau terpencil itulah Samiri dipiara oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat atau Jibril alaihissalam. Ia seorang dari golongan manusia paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Seperti ditulis pada manuskrip di atas di bebatuan kota Irbid, kerajaan Yordania. Masa kecil Dajjal sejak umur 4 tahun dirasuki jin setan, yaitu jini mutasyaitan, penjelmaan patung sapi betina. Disebutkan sebagai ajubah as-samirah atau keajaiban Samirah. Menurut hakim penguasa negeri kala itu, anak laki-laki aneh itu dirasuki setan. Berita disebarkan ke berbagai penjuru dunia. Sang hakim meminta bantuan tukang sihir dan para dukun seluruh dunia untuk mengeluarkan setan dari tubuhnya, yang menurutnya setan akan mengguncangkan singgasana atau arsy Tuhan. Tinggallah anak ajaib itu dalam pengawasan dan pemeliharaan hakim di istananya. Selama 1 tahun di istana, terjadilah peringatan Tuhan kepada mereka karena mereka melakukan zina atau liwat atau homoseksualitas. Maka seperti orang-orang Sadum dan Amurah, Allah memerintahkan Jibril untuk memendam mereka ke dalam bumi seperti yang dilakukan atas penduduk Sadum dan Amurah. Yang tersisa hanya seorang anak kecil yang berada di istana hakim. Setelah itu Jibril ditugaskan untuk membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di lautan luas, disebut Laut Yaman. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga dan memelihara, serta menyayanginya dengan memberi makan dan minum sampai waktu yang ditentukan. Allah menyayangi anak itu, seraya berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku." Tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan dilingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman. Ciri-ciri fisik Dajjal. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat, sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang. Tertulis di antara dua mata Dajjal, kafara, artinya kafir, yang bisa dibaca oleh orang buta aksara. Riwayat hadis lain mengatakan ia terlihat masih muda, berbadan besar, agak kemerah-merahan. Ia seorang pemuda, posturnya gemuk, kulitnya kemerah-merahan, berambut keriting,
matanya sebelah kanan buta, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak atau tidak bersinar. Wajah Dajjal serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan atau lelaki Quraisy dari Kuwaza yang hidup pada zaman jahiliyah. Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran dan Injil Barnabas, tetapi terdapat dalam hadis yang menguraikan sifat-sifat Dajjal, tanda akan kedatangannya, dan lain-lain. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan sebelum kedatangan Dajjal asli akan datang Dajjal-Dajjal kecil sejumlah 30 orang, yang kesemuanya mengaku sebagai utusan Allah, memiliki mukjizat dan sebagainya. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril, meski bukan dalam kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karenanya Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas atau berhala ketika Nabi Musa meditasi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Quran surat Toha. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Ia punya cita-cita aneh, yaitu ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini disebabkan karena ia punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, ia punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan, ia tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, ia akan menjadi muda kembali. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Maka di perjalanan pertamanya, ia berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Salah satu di antaranya adalah penyihir ternama dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir yang memang pada saat itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh Firaun. Akhirnya Samiri mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah hingga kini ia dianggap sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia, di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi dari emas. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan, karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka. Juga Nabi Musa masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ia pun datang, namun diusir olehnya dan berhasil menyesatkan umat setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Lokasi Dajjal. Menurut kisah dari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ia bercerita tentang pengalamannya tentang pelayarannya bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judzam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassasah. Kemudian Al-Jassasah memerintahkan Tamim beserta rombongan untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seseorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya. Antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Dikatakan bahwa pulau tersebut berada di Laut Syam atau Laut Arab. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya lebih detail lagi bahwa Dajjal akan muncul dari sebelah timur. Kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut.
Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan selama 3 tahun berturut-turut. Hewan ternak pun menjadi mati. Menurut penjelasan hadis bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Khurasan. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari Asbahan atau Isfahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Dikisahkan pula ia tidak bisa masuk ke dalam 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tahur. Kemudian Dajjal akan mendatangi daerah dataran bergaram yang bernama Marikanah. Menurut seorang ulama, awal kedatangan Dajjal, ia menyeru kepada umat Islam mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai nabi, dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Dajjal datang ke singgasana iblis, dan anehnya iblis sujud tunduk kepadanya seraya berkata. Kemudian para pengikutnya adalah setan dan jin, umat Yahudi, orang Arab lemah iman, para wanita akhir zaman, orang fasik, kafir dan munafik, pelaku seks menyimpang, berbagai suku bangsa, para pria yang seperti wanita dan para wanita yang seperti pria. Ada kaum yang bersahabat dengan Dajjal dan mereka mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Mereka hanya berharap agar mereka mendapatkan makanan dari Dajjal. Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istiraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tapi digunakan untuk kemaksiatan. Oh, jadi seperti Firaun ya guys, punya istiraj yang diberikan oleh Allah. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanam-tanaman. Dia dapat juga melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu yang bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, ia dikatakan memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembus asap. Dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin, dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Dajjal bersama dengan para setan dari golongan jin kafir, yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang-orang yang masih hidup. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, maka ia akan menyatakan dirinya adalah Tuhan dan akan menipu manusia dalam berpikir. Ia mengatakan bahwa ia telah bangun dari kematian. Kematian Dajjal. Menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di kota Lut, di pintu gerbang kota tersebut, yaitu di Palestina. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina, dekat Ramallah. Lut merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Saron, yaitu 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Konon kota Lut dahulu menjadi tempat tinggal suku Benyamin.
Kota seluas 12.226 km persegi itu sudah muncul sejak periode Kanaan. Temuan tembikar di daerah tersebut menunjukkan kota Lut telah eksis sejak 5.600 hingga 5.250 sebelum Masehi. Perlindungan dari Dajjal. Sewaktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, ia pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa jika Dajjal muncul, maka ia yang akan menghadapinya untuk melindungi para sahabat. Berikut adalah beberapa poin-poin penting dalam menjaga diri dan keluarga berdasarkan dalil dari hadis. Yang pertama, pergi ke dua tanah suci. Sebagai perlindungan dari Dajjal, umat Islam bisa berlindung di kota Mekah dan Madinah, karena Dajjal tidak akan pernah mampu masuk ke dalam dua kota tersebut, dikarenakan kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Yang kedua, menjauh dari keberadaannya. Saat Dajjal sudah keluar, umat muslim dilarang mendekatinya, sebisa mungkin untuk menjauhinya hingga ke daerah pegunungan. Meskipun ilmu dan iman sudah dirasa sangat kuat, karena dikhawatirkan akan terkena syubhat yang dimunculkan oleh Dajjal. Yang ketiga, menghafal 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad mengingatkan para umatnya untuk menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dikatakan bahwa awal surat Al-Kahfi terdapat ayat-ayat yang menakjubkan, dan barang siapa yang mau merenungi ayat tersebut, niscaya orang yang membaca akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Di antara waktu yang terbaik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah di malam dan hari Jumat, karena pembacanya akan disinari cahaya antara pembaca dan Ka'bah. Yang keempat, rutinkan membaca doa perlindungan di tasyahud akhir sebelum salam. Nabi Muhammad juga mengingatkan para umatnya untuk berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari Dajjal ketika tasyahud akhir sebelum salam. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamamati, wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dan azab kubur, dari fitnah hidup dan setelah mati, dan dari kejelekan fitnah Masih ad-Dajjal. Nah guys, seperti itulah gambaran sepak terjang Dajjal dari sumber yang kita dapatkan. Semoga dapat menjadi renungan untuk kita semua. Terima kasih untuk konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.